Bab 211, tingkatkan kekuatanmu. 1. Sekarang sudah 3 hari setelah insiden di pesta itu. Aliansi Keadilan Iblis secara resmi dibuat dan diumumkan kepada semua pemuja kastil. Alasannya adalah untuk bertarung melawan Blade God Six Martial Clan, tetapi pemuja yang telah lama bertarung melawan Forces of Justice tidak terlalu senang dengan aliansi tersebut. Orang-orang dari pasukan kehakiman yang awalnya direncanakan untuk tinggal setidaknya 5 hari lagi, merasakan kegelisahan ini dan dengan cepat meninggalkan kastil pada pagi hari kedua. Tapi alasan sebenarnya di balik itu berbeda. Kita mungkin memiliki mata-mata di antara klan kita. Itu karena klaim jegal Sohi. 2 pemimpin tidak percaya dengan mudah pada awalnya. Sulit untuk setuju bahwa ada mata-mata di antara 17 pemimpin yang memimpin klan Yulin itu sendiri. Namun dia mulai menjelaskan sejak hari penculikannya dan semua bagian yang mencurigakan, dan para pemimpin serta anggota klan Yulin menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan memutuskan untuk kembali. Ini adalah undangan dari pemimpin kita. Jegal Sohi memberi Demonic Cult undangan resmi dari pemimpin klan Yulin ke kompetisi Yulin yang akan diadakan pada tahun baru dan pergi. Setelah mereka pergi, kultus iblis kini memasuki era baru. Pada tengah malam, wisma tamu rumah klan hantu ilusi. Ada Yin Moha, Huan Yi, Ko Wanghur, Munku, Hubong, sama Cak dan Bakgi berkumpul untuk mengadakan pertemuan. Suasana yang tadinya bahagia sejak Chun Youn menjadi putra mahkota, kini berubah menjadi lebih serius. Hubong berbicara tentang sesuatu yang tidak nyaman. Maksudku, itu aneh bukan? Istana Tuan memberitahu segalanya dan hanya meninggalkan tuanku menjadi putra mahkota. Semua orang tidak mengatakan apa-apa tetapi wajah mereka menunjukkan betapa tidak nyamannya mereka juga. Ada pengumuman resmi yang dibuat sore hari tentang apa yang terjadi di pesta itu. Tuan Chun Yujong mengumumkan berbagai hal di depan semua pemuja yang berkumpul di halaman di luar istana, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang Chun Youn menjadi putra mahkota. Itu sudah diketahui oleh semua pemimpin klan. Jadi desas-desus itu menyebar dengan cepat tetapi tidak normal jika pengumuman seperti itu juga dilewati. Apakah hanya aku? Apakah saya satu-satunya yang tidak nyaman dengan ini? Ko Wanghur kemudian berbicara. Petik 2. Hubong ada benarnya. Guru, ada yang aneh di sini. Semua orang berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, karena mereka berbicara tentang pengumuman yang dibuat oleh Lord of the Demonic Cult sendiri. Tetapi orang-orang mulai menunjukkan rasa frustrasi mereka diikuti oleh Hubong. Aku yakin pengumuman yang dibuat oleh Lord's Palace adalah pengumuman yang seharusnya membicarakan masalah penting yang dibuat dari pertemuan Great Hall. Jika penobatan putra mahkota ditinggalkan dalam, sama Cak tidak bisa melanjutkan kata berikutnya. Orang lain mengangkat kata itu sebagai gantinya. Apakah kamu khawatir bahwa Tuhan mungkin berubah pikiran? Penatua Huan Yi berbicara. Ko Wanghur dan Hubong menebak mungkin itu masalahnya tetapi tidak berbicara sehingga Chun Youn mungkin tidak khawatir tetapi Huan Yi tidak berhenti. Huan Yi selalu berbicara langsung. Kami para tetua berbagi pemikiran yang sama dengan kalian semua. Apa kamu tidak? Huan Yi bertanya dan Yin Moha, yang tanpa topeng terlihat tua, mengangguk sederhana. Ketiga tetua yang memihak Youn juga bingung dengan pengumuman itu. Petik 2. Kompetisi, dan persetujuan. Kami telah melakukan semua yang diperlukan. Apakah itu sesuatu yang bisa dibatalkan hanya karena Tuhan tidak menyukainya? Bakgi menjadi penasaran dan bertanya. Huan Yi menjawab. Saya tidak yakin. Saya belum pernah mendengar kasus seperti itu sebelumnya, tetapi jika itu adalah keputusan Tuhan dan tanpa 6 klan yang menentang keputusan tersebut, saya tidak mengerti mengapa tidak. Anggota menjadi muram karena tebakan Huan Yi. Di masa lalu, semua pangeran berasal dari salah satu dari 6 klan sehingga tidak ada cara untuk menggulingkan keputusan bahkan jika Tuhan tidak menyukai hasilnya. Tapi Chun Youn bukan dari salah satu dari 6 klan. Kalau begitu jika tidak ada keberatan, maka Lord selalu dapat menarik kembali apa yang dia putuskan. Chun Youn berbicara untuk pertama kalinya. Semua orang menoleh padanya, tetapi dia tampaknya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya mendengarnya seolah-olah dia tidak terlibat dalam semua ini. Huan Yi memandang Youn dan berbicara dengan tatapan serius.
Aku akan mengatakan ini nanti, tapi kurasa aku harus memberitahumu sekarang. Petik 2. Apa itu? Setelah kamu membunuh Mu Jinwon, aku mencoba menghubungi sisa pasukan dari klan Wise agar mereka bergabung dengan pasukan kita. Chun Youn tahu ini. Huan Yi berpikir menyingkirkan kekuatan yang tersisa dari klan bijaksana mungkin akan melemahkan kultus iblis itu sendiri, jadi dia menyarankan mereka untuk bergabung. Youn juga setuju dengan rencana Huan Yi dan menyuruhnya untuk mengurusnya. Tapi mulai kemarin malam, rumah klan Wise benar-benar kosong. Kosong. Youn menjadi terkejut dengan kata itu. Jika ada masalah, maka itu seharusnya menyebar dengan cepat ke seluruh kastil tentang apa yang terjadi. Youn bertanya, apakah 4 klan pindah sendiri? Sebanyak kelompok Youn menginginkan mereka, 4 klan juga menginginkan prajurit yang tersisa dari klan bijaksana. Separuhnya benar, dan separuhnya tidak. Kemudian, Istana Tuhan bergerak. Bab 212, tingkatkan kekuatanmu. 2. Istana Tuan. Ada 2 kekuatan di dalam kastil bagian dalam. Satu kekuatan adalah prajurit dari penjaga, dan satu lagi adalah prajurit di bawah istana penguasa itu sendiri. Prajurit dari penjaga dipimpin oleh 3 penjaga, dan prajurit di istana penguasa adalah pasukan langsung penguasa. Setengah diamati ke dalam klan pedang, dan setengah lagi ditunjuk di klan pedang. Chun Youn dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Huan Yi itu benar, maka Tuhan sendiri telah memberikan kekuatan kepada klan pedang dan pedang. Jika istana penguasa bergerak, masuk akal jika pasukan yang tersisa ini ditunjuk di Chun Youn, yang telah membunuh pemimpin klan bijaksana, tetapi ini tidak terduga untuk sedikitnya. Ini adalah tanda nyata penindasan terhadap kami. Sama Cak berbicara dengan suara terangkat. Semua anggota yang hanya menganggap 6 klan sebagai musuh mereka terkejut dan bingung dengan keputusan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan ini? Munku menggigit bibirnya dan menatap Youn. Dia terkejut dan marah pada saat yang sama, jadi sulit membayangkan betapa marahnya Youn. Tapi Youn berpikir berbeda. Petik 2. Tidak, ini bukan hanya penindasan. Ini menyeimbangkan. Apa? Tuan yang dikenal Chun Youn, adalah orang yang selalu bertindak demi keuntungannya sendiri. Jika dia ingin menindas Youn, maka Youn tidak akan diangkat sebagai putra mahkota sejak awal. Tapi dia melakukannya, dan air pasang mulai berbalik ke arah Chun Youn. Dia memperkuat 2 klan untuk melawanku, untuk membuat keseimbangan. Alasan kenapa dia tidak mengumumkanku sebagai putra mahkota adalah, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa 4 klan masih memiliki kesempatan. Dengan mengatakan bahwa Youn mungkin kehilangan tempatnya sebagai putra mahkota, Tuhan memberikan harapan kepada ke-4 klan dan meningkatkan semangat mereka untuk berperang melawan Chun Youn. Dia membuat 4 klan melawanku. Moral hanya terjadi ketika musuh tampaknya memiliki peluang untuk dikalahkan. Tuhan kemudian menunjukkan bahwa dia tidak menerima Chun Youn sebagai putra mahkota. Youn masih merupakan bagian dari permainan caturnya. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan. Huan Yi dan Yin Moha mengetahui hal ini dengan sangat baik. Chun Yuzhong adalah orang yang berhati dingin. Dia tidak tertarik pada keluarga atau hubungan dan dia menganggap segalanya sebagai bidak caturnya untuk mencengkeram kekuatan singgasananya. Tuan bukanlah sekutu kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suasana menjadi lebih suram saat mereka menyadari maksud Tuhan. Setelah lama terdiam, Chun Youn bangkit dan menatap setiap anggota dengan matanya dan berbicara. Aku ingin bertanya kepada kalian semua di sini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jika ada sesuatu yang terjadi, apakah kamu masih mempercayaiku dan mengikutiku sampai akhir? Petik 2 tanda seru petik 2. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Youn karena mereka dengan cepat menyadari apa yang dia bicarakan. Youn bertanya kepada mereka bahwa jika dia bergerak melawan Tuhan, apakah mereka akan percaya dan mengikutinya. Orang-orang yang berkumpul di sini berjanji setia kepada Youn, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka akan membelakangi dewa, yang merupakan kultus iblis itu sendiri. Banyak hal dalam kultus kita yang salah. Saya ingin membawa kultus kita kembali ke masa semula ketika bapak pendiri kita Chun Ma menciptakan kultus kita. Bahkan,
jika itu mengharuskanku untuk melawan sekte saat ini. Youn menarik napas dalam-dalam setelah itu dan berbicara. Percayalah padaku dan ikuti aku sampai akhir. Youn membungkuk. Semua orang kehilangan kata-kata mereka karena tatapan tegas Youn. Tuan telah memutuskan. Dia tidak akan ragu berperang melawan Tuhan. Setelah diam beberapa saat, seseorang melonjak dari tempat duduknya dan membungkuk pada Youn. Itu adalah Hubong. Apa yang kamu bicarakan? Saya, Hubong, akan selalu mengikuti Anda tidak peduli jalan apa yang Anda ambil, Guru. Hubong telah memutuskan untuk mengikuti Chun Youn bagaimanapun caranya. Ini menjadi sinyal bagi orang lain. Ko Wanghur lalu bangkit dan membungkuk. Aku sama dengan Hubong. Seorang pria tidak mengubah sumpahnya. Bahkan jika jalan yang terbentang di depan penuh dengan duri yang akan membuatku berdarah, aku akan mengikutimu sampai akhir. Dan dengan itu, yang lain mulai bangkit dari tempat duduk mereka. Dua tetua juga bangun. Mereka semua membungkuk pada Youn dan bersumpah setia lagi. Kami akan mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Youn mengepalkan tinjunya. Mungkin saja Chun Youn bahkan mungkin harus bertarung melawan penguasa kultus iblis yang perkasa itu sendiri. Jadi dia siap bagi siapapun untuk pergi saat ini. Tetapi semua orang mengatakan mereka akan mengikuti Youn sampai akhir. Dan dengan pengumuman yang dibuat oleh Istana Raja, Youn dan anggotanya dapat membangun ikatan yang lebih kuat. Dan setelah panasnya tekad mereda, Youn mengambil kembali semua rencana yang telah dia buat untuk melawan 6 klan. Dengan Tuhan memberikan kekuatan kepada 4 klan, kita harus bertindak sesuai. Apakah kamu sudah menyiapkan rencana? Huan Yi bertanya dan Youn berbicara. Dia mencoba untuk menjaga keseimbangan, jadi kami akan merusak keseimbangannya. Youn lalu menoleh ke Munku. Hah, di mansion klan naga iblis, yang terletak di sudut barat laut kastil iblis, mansion itu sama-sama raksasa dan megah seperti 6 klan. Seseorang berlari melintasi halaman di dalam gerbang dan berlari ke kantor pemimpin klan. Pria itu kemudian berteriak untuk melapor. Penatua, ini aku, Busong. Apa itu? Putra Mahkota ada di sini untuk menemuimu. Apa? Tetua ke-8 Mun Yun menjadi kaget dan keluar dari kantornya. Bab 213, tingkatkan kekuatanmu, 3. Wisma rumah klan naga iblis menjadi sibuk untuk menyambut tamu yang tiba-tiba. Itu bukan sembarang tamu, tapi putra mahkota, jadi mereka tidak bisa menyapanya begitu saja. Saat wisma sedang disiapkan, Munku membimbing rombongan ke taman halaman besar di mansion. Mun Yun, seorang lelaki tua, memiliki hobi merawat taman, sehingga merawat dan menjalin hubungan dengan indah. Saya tidak tahu apa-apa tentang berkebun, tapi ini luar biasa. Hubong berbicara dengan sangat mencengangkan. Taman di dalam rumah klan naga iblis adalah yang paling indah di dalam kastil kultus iblis. Hehe, bukan. Munku tampak bangga menampilkan taman rumahnya kepada anggotanya. Anggota yang datang ke mansion bersama Chun Youn dan Munku adalah Yin Moha, Hubong dan Bakgi. Di mana yang lain selain itu? Mereka berada di tempat lain untuk merencanakan rencana mereka sendiri. Chun Youn berkata mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sehingga Huan Yi dan Sama Yi pergi bersama untuk menemui tetua ke-6, dan pemimpin klan mimpi ilusi, Mongoh. Apakah itu akan berhasil? Saya mendengar Penatua Sama adalah teman dekat Penatua ke-6 dan bahkan lulus dari Akademi Iblis yang sama. Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri, jadi kami akan menyimpulkan tetua ke-6. Ko Wanghur dan Sama Cak kemudian memberikan daftar klan yang tidak memihak 4 klan yang tersisa dari Huan Yi untuk mengunjungi mereka untuk bergabung dengan pasukan mereka. Ko Wanghur mengambil sebagian besar daftar, dan mencoba membawa Hubong bersamanya, tetapi Hubong mengizinkan untuk mengikuti Chun Youn kali ini. Bawa Bakgi bersamamu, Tuan. Apakah kalian berdua cukup? Tidak apa-apa. Hahaha. Petik 1. Pamer. Mohon, jaga baik-baik, Tuan kami, Bakgi. Ko Wanghur dan Bakgi selalu berdebat satu sama lain karena mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan, jadi Ko Wanghur disuruh pergi dengan Sama Cak. Dan Munku sedang membimbing mereka melalui taman ketika Mun Yun sendiri datang untuk membawa mereka. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih,
dan aura mulianya yang tampak seperti seorang filsuf hebat atau semacamnya. Dia juga sangat tegap dan tinggi. Tetua ke-8, Moon Yun, menyapa putra mahkota. Moon Yun membungkuk dengan sopan dan Youn juga membungkuk. Salam, tetua ke-8. Mereka tidak bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Mereka bertemu satu sama lain di pertemuan besar dan juga bertemu di pesta itu. Tapi kedua kali ada kejadian besar yang terjadi sehingga Moon Yun memiliki kesan yang sangat kuat tentang Youn. Dia masih memakai topeng. Moon Yun kemudian menoleh ke Moonku. Karena mereka keluar dari akademi, dia disarankan untuk melepas topengnya, tetapi dia malu dengan anggotanya karena mereka tidak tahu dia seorang wanita dan belum melepas topengnya. Tapi dia juga tidak bisa melakukan itu terlalu lama. Moonku menyadari mata Moon Yun dan memesan muka. Moon Yun kemudian kembali ke Youn. Aku akan memandumu ke Wisma, pangeranku. Kamu saja bisa mengirim pelayanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku punya tamu berharga di rumahku. Ini adalah suatu keharusan. Silakan, lewat sini. Moon Yun kemudian memimpin rombongan ke Wisma. Saat mereka keluar dari taman dan dalam perjalanan Wisma, Busong, penjaga di gerbang dengan cepat berlari ke arah Moon Yun. Sepertinya mereka kedatangan tamu lain. Tetua, apa itu? Moon Yun bertanya. Ada penatua ketiga, keempat dan Pangeran Chun Mukem menunggu untuk bertemu denganmu sekarang. Apa? Moon Yun mengerutkan kening. Mengapa anggota dari 4 klan datang saat putra mahkota Chun Youn ada di sini? Chun Youn ada di sini dulu, tapi itu adalah situasi yang membuat frustrasi. Apalagi jika dia bukan putra mahkota, Chun Mukem juga seorang pangeran eksekutif. Itu nama yang sudah lama tidak kudengar. Youn tidak melihatnya sejak dia memasuki pelatihan ruang tertutup di Demonic Cult. Dia mendengar bahwa Chun Mukem telah gagal pada tes kelima. Melihat dia berkunjung ke sini saat ini. Rupanya mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan kedatangan Youn ke sini. Tapi dia hanya tamu di rumah ini. Moon Yun menjadi ragu karena mengetahui hubungan antara putra mahkota dan 4 klan lainnya, dan Youn tersenyum. Tolong jangan pedulikan aku. Terima kasih, putra mahkota. Dengan izin Chun Youn, Moon Yun mengizinkan tamu lain untuk dibawa ke wisma lain dan melanjutkan membawa Youn ke wisma. Di depan bangunan terdapat taman kecil dan kolam serta gazebo. Di atasnya, ada meja bundar berisi makanan penutup dan teh. Luar biasa, saya mendengar Anda adalah tukang kebun ahli, dan sepertinya itu bukan hanya kata-kata. Petik 2. Youn berbicara, dia melihat pemandangan itu. Moon Yun tertawa dan menjawab. Haha, ini hanya hobi tapi terima kasih atas pujian tulusmu. Saya sudah menyiapkan teh dan makanan penutup. Mari kita bicara sambil menikmatinya. Terima kasih. Youn dan anggotanya kemudian naik ke gazebo bersama Moon Yun. Meja itu penuh dengan berbagai makanan ringan dan buah-buahan. Oh, kali ini akan baik-baik saja. Hu Bong tersenyum. Ada kejadian di setiap kunjungan ke sesepuh, jadi Hu Bong khawatir sampai sekarang. Tapi mereka memiliki Moonku kali ini dan tampaknya berjalan dengan baik. Oh, dan terakhir kali saya mendengar penatua sama mencoba memaksakan pernikahan putri dengan tuanku. Saya harap itu tidak terjadi lagi di sini. Hu Bong mendengar bahwa pemimpin naga iblis juga memiliki seorang cucu perempuan. Moonku berkata, dia memiliki saudara kembar jadi Hu Bong mengira itu adalah cucu perempuannya. Saat Moon Yun mengepalkan tangan, para pelayan datang untuk menuangkan teh panas ke cangkir teh. Kalau begitu kita akan. Tapi sebelum Moon Yun bisa menyelesaikannya, sebuah pintu kecil di gerbang halaman wisma menjadi berisik. Kau seharusnya tidak melakukan ini. Ada tamu lain. Minggir, ini darurat. Para pelayan berusaha menghentikan seorang pria yang mencoba masuk, tetapi mereka mendorong para pelayan keluar dan masuk dengan paksa. Moon Yun mengerutkan kening. Itu adalah tetua ketiga Bu Curyong, tetua keempat Jakin Keng dan Pangeran Chun Mukem. Mereka diarahkan ke gedung lain, lalu berbalik dan berjalan masuk. Mereka tampak lega saat berjalan masuk. Kami tidak terlambat. Mereka khawatir jika pertemuan itu hampir putus. Tapi dari apa yang mereka lihat, sepertinya Chun Youn dan anggotanya baru saja duduk. Benar sekali.
Bab 214, tingkatkan kekuatanmu. 4. Mereka sebenarnya di sini untuk membujuk klan naga iblis untuk bergabung dengan pasukan mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa Chun Youn ada di sini untuk tujuan yang sama sehingga mereka tahu tidak sopan melakukan hal seperti itu. Tetapi mereka menduduki bahkan sebelum klan naga iblis jatuh ke tangan Chun Youn. Maafkan kami, putra mahkota. Chun Youn dengan dingin menatap tetua ketiga dan yang lainnya dan mengangguk. Saya minta maaf. Mun Yun membungkuk dan berjalan ke arah para tetua. Mun Yun membungkuk dan berkata, salam, tetua dan Pangeran Chun. Mereka bertiga kemudian mencoba membungkuk, tapi Mun Yun langsung menyampaikan keluhannya. Aku meminta kalian bertiga untuk menunggu sementara aku merawat tamu lain. Ada apa dengan kekasaran seperti itu? Penatua ketiga Bu Curyong kemudian berbicara dengan acuh tak acuh karena frustrasinya. Kami mendengar putra mahkota ada di sini, jadi memikirkan itu suatu keharusan bagi kami untuk memberikan penghormatan yang pantas daripada hanya lewat begitu saja. Kepada putra mahkota, Mun Yun menjadi tercengang mendengar kata-kata yang tak terduga. Putra mahkota adalah peringkat nomor 2 dalam kultus iblis. Jika para tetua ini mengklaim bahwa mereka ada di sini untuk memberi salam kepada putra mahkota, maka Mun Yun tidak memiliki kata-kata untuk menyalahkan mereka atas kekasaran itu. Bolehkah kami memberi hormat kepada putra mahkota? Petik 2. Kamu boleh. Mun Yun dengan enggan mengizinkan mereka dan dua tetua serta Chun Mukem datang ke gazebo. Dua tetua datang untuk memberi salam kepada putra mahkota. Salam? Iya. Chun Youn tampak dingin dan mengangguk. Dua tetua kemudian membungkuk kepada Chun Youn. Tetua ketiga, Bu Curyong menyapa putra mahkota. Penatua keempat, Jakin Keng menyapa putra mahkota. Chun Mukem adalah yang terakhir membungkuk, tapi dia mengerutkan kening saat dia membungkuk. Sepertinya dia sangat enggan menunjukkan rasa hormat kepada Chun Youn. Posisi mereka telah terbalik dalam beberapa tahun. Salam. Putra mahkota. Chun Youn mengabaikan Chun Mukem dan membungkuk kepada kedua tetua itu. Sialan. Chun Mukem menjadi marah tapi dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Sungguh ironis bahwa dua pihak yang berlawanan saling tunduk pada satu sama lain, tetapi ini adalah bentuk lain dari perang. Bu Curyong kemudian berbicara. Saya tidak tahu putra mahkota punya urusan dengan tetua Mun. Petik 2. Aku harus berbicara dengannya. Jadi begitu, kami juga harus mendengar tanggapannya. Tanggapan, Chun Youn menjadi terkejut. Jika itu merespons, maka itu berarti mereka sudah berbicara dengan Mun Yun. Dia mencoba mengirim mereka kembali, tapi ini membuat Youn penasaran. Tapi Mun Yun sepertinya tidak menyadari apa yang dia katakan. Apa yang kamu bicarakan? Jakin Keng kemudian berbicara dengan tidak nyaman. Ini membuat frustrasi. Kami sudah mengirimkan utusan kami. Apa kau sudah melupakannya? Munku menjadi terkejut dan menatap Mun Yun. Mun Yun mengerutkan kening. Tidak, itu. Bukankah kamu mengatakan kamu akan memberikan pemikiran yang baik? Mun Yun tercengang. Dia tidak berpikir itu benar untuk langsung menolak utusan yang dikirim dari klan loyal, jadi dia bilang dia akan berpura-pura tapi dia tidak membayangkan mereka akan menafsirkannya sebagai jawaban positif. Bu Curyong kemudian melanjutkan, nah, itulah mengapa Pangeran Chun Mukem ada di sini untuk melihat sendiri cucu dari Penatua Mun. Chun Mukem lalu membungkuk ke arah Mun Yun. Tampaknya kedua tetua sudah merencanakan untuk memaksakan ini. Mun Yun bingung harus berkata apa di depan Chun Mukem, putra Tuhan. Dia juga tidak bisa langsung menolak. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Chun Youn ada di sini untuk membentuk grup dengan klan naga iblis. Tetapi jika dia menjawab kepada tetua lainnya bahwa dia akan berjanji dengan cara yang positif, maka itu akan menunjukkan bahwa dia akan berusaha memihak kedua kekuatan tersebut. Peter ke-8, lebih baik kamu memilih pihakmu dengan baik. Bu Curyong tersenyum. Ini bukan usulan sederhana. Chun Youn hanya menginginkan Mun Yun sebagai anggotanya, tetapi tetua mengusulkan untuk membentuk ikatan keluarga. Chun Youn kemudian berbicara. Penatua Mun. Ya, putra mahkota. Tidakkah pendapat orang yang akan menikah juga penting? Mun Yun kemudian menjadi ceria setelah menyadari maksud dari pertanyaan Youn dan setuju.
Haha, tentu saja. Saya menghormati keputusannya. Mereka berusaha melepaskan diri dari situasi tersebut dengan memberikan keputusan kepada orang lain. Namun para tetua tidak mudah menyerah. Ja Qin Kang berbicara. Lalu mengapa kita tidak memanggil cucu tetua Moon ke sini untuk bertemu dengan Pangeran Chun kita? Kemudian kita akan melihat keputusannya. Ja Qin Kang mengira masalah ini akan menjadi buruk bagi mereka dengan ini. Sepertinya tidak ada wanita yang langsung menolak untuk menikah dengan putra Tuhan. Kamu menggali jebakanmu sendiri, tetua ke-8. Putra mahkota. Dan kepada para tetua itu, seseorang berjalan. Itu Moonku, yang duduk di sebelah Chun Youn. Apa, kenapa dia keluar? Saat Moonku bangun, Chun Mukem menjadi terkejut. Dia telah menghubungi Moonku untuk membawa beberapa kali di Akademi Iblis, jadi Mukem mengenal Moonku dengan sangat baik. Moonku, kenapa kamu? Saat itulah Moonku meraih bagian bawah dagunya dan menariknya. Semua orang terkejut melihat kulit yang dicabut. Es kulit. Apa itu topeng kulit? Anggota Youn yang tidak mengetahui identitas asli Moonku, termasuk dua tetua dan Chun Mukem semuanya terkejut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah putih mulus dengan mata bersinar. Bibir merah muda kecil dengan mata sabit. Wajah cantiknya terungkap. Moonku yang sudah matang di usianya, telah tumbuh menjadi wanita cantik. Moonku membungkuk ke arah dua tetua dan Chun Mukem. Salam, tetua dan pangeran. Saya adalah cucu dari tetua Moon Yun, Moonku. Bab 215, tingkatkan kekuatanmu, 5. Itu hanya tindakan sederhana melepas topeng, tapi efeknya cukup mengejutkan semua orang di Wisma. Bahkan Bakgi yang hampir tanpa emosi menjadi kaget dan tercengang. Mulut Hubong terbuka lebar karena terkejut. Apakah aku bermimpi? Tentu saja tidak. Hubong kemudian memikirkan banyak peristiwa di masa lalu di mana dia menelanjangi dan berjalan dengan bangga di depan Moonku dan semua peristiwa lainnya. Hubong menjadi cetak. Hubong menutupi wajahnya dan memesan muka. Chun Mukem juga dikejutkan dengan identitas Moonku yang tidak terduga. Jadi, dia sebenarnya, Dia tidak membayangkan wajah bodohnya sedang menyembunyikan wanita cantik di bawah topeng. Kecantikan Moonku bahkan membuatnya tercengang. Tapi masalah acara ini ada di tempat lain. Sialan, Chun Mukem telah berusaha keras agar anggota lain dari klan berpangkat tinggi bergabung dengannya seperti pangeran lainnya. Chun Mukem tidak bertindak agresif seperti Chun Yuchan dari klan Blade, tetapi sifatnya yang sombong sehingga dia bahkan mengancam Moonku untuk bergabung dengannya sekali. Yah, jika kamu begitu gigih untuk tidak bergabung denganku, aku berjanji padamu bahwa jika aku menjadi putra mahkota, aku akan menghapus nama klan Naga Iblis dari muka pemujaan. Jika Anda tidak peduli tentang hal itu, maka tetaplah menyatakan netral. Chun Mukem mengatakan itu dan baru saja melamar orang yang dia ancam sedemikian rupa. Dia bahkan tidak bisa melihat Moonku karena malu. Masker kulit. Bu Curyong terkejut dengan identitas dan kecantikannya. Kecantikan Moonku sudah cukup untuk ditunjuk sebagai 3 wanita tercantik baru di seluruh Yulin. Jika ini bukan tempat untuk menikahi Chun Mukem, itu menggoda dia untuk mengambilnya sebagai selirnya. Ini menggoda tapi dia tidak bodoh untuk mengikuti godaannya. Dia adalah seorang penatua, dan dia tahu apa yang harus diprioritaskan. Memiliki masker kulit tidak mengubah fakta bahwa dia adalah cucu dari Elder Moon. Bu Curyong tidak tahu apa yang dilakukan Chun Mukem di masa lalu di akademi, jadi dia melanjutkan. Aku tidak mengira wanita cantik seperti itu akan menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Saya kira saya akan meminta cucu perempuan saya melakukan hal yang sama jika dia cantik Anda. Hahaha. Bu Curyong tertawa untuk menenangkan suasana. Ja Qin Kang juga memuji kecantikan Moonku dan berbicara. Pangeran Chun kami adalah pria yang beruntung menikahi wanita cantik seperti itu. Paman. Chun Mukem menjadi malu. Ja Qin Kang tidak mengetahui pemikiran Mukem sehingga dia bertanya kepada Moonku sambil tersenyum. Tidak, karena kamu telah mendengar tentang apa yang sedang terjadi, lebih baik kamu memberitahu kami keputusanmu. Maukah kamu menerima lamaran Pangeran Chun? Moonku lalu tersenyum dan menoleh ke Chun Mukem. Yah, melihat Pangeran Chun Mukem mengingatkanku pada apa yang dia ceritakan padaku di akademi.
Jadi, kalian berdua saling kenal. Bagus kalau begitu. Jakin Kang berseri-seri, mengira sesuatu akan berhasil dengan baik, tetapi kegembiraannya dihancurkan oleh kata-kata Munku selanjutnya. Pangeran Chun Mukem pernah memberitahuku bahwa dia akan menghapus nama klan naga iblis dari muka pemujaan jika dia menjadi putra mahkota. Yah, dia bukan putra mahkota jadi klan kita aman. Wah, apa? Wajah Jakin Kang berubah suram. Ah, Chun Mukem menjadi muram dan menunduk. Dia tidak membayangkan kata-kata melepaskan yang dia keluarkan akan datang untuk menjatuhkannya. Wajah Mun Yun langsung merengut. Siapa nama klanku? Katamu. Tidak, maksudku. Apalagi jika Chun Mukem berasal dari klan loyal, salah satu dari 6 klan, ini merupakan ancaman yang terlalu besar. Apalagi jika itu adalah klan setia, dibutuhkan banyak korban jika mereka melawan klan naga iblis. Apa yang telah kamu lakukan? Jakin Kang berbicara kepada Chun Mukem melalui pesan telepati. Tidak ada yang perlu dikatakan untuk itu. Jakin Kang kemudian memutuskan dia harus mengurus apa yang telah terjadi dan mencoba menjelaskan kepada Mun Yun. Penatua Mun, saya pikir pangeran kita melakukan kesalahan di masa lalu, dia masih jadi muda. Kesalahan? Apa yang memperingatkan itu penjelasan yang cukup untuk ancaman seperti itu. Sepertinya Peter ke-8 tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Dia bukan tipe orang yang kehilangan kesabaran, tapi dia menjadi marah setelah mendengar bahwa cucu kesayangannya diancam dengan klan naga iblis sebagai sandera. Petik 2. Tetua Mun, maukah Anda benar-benar mencoba melawan kami? Jika Anda ingin menghapus nama kami, saya kira saya tidak punya pilihan. Hah, Jakin Kang yang mencoba menjelaskan juga mengernyit. Dia menjadi marah pada tetua ke-8, yang tingkatnya lebih rendah darinya, kecepatannya kasar seperti ini. Dengan 2 prajurit yang kuat di tingkat master unggul melepaskan energi mereka, gazeba mulai bergetar dengan kekuatan. Kemudian ketetua 3 Bucuryong menghela nafas dan melompat masuk. Cukup. Kalian berdua, singkirkan amarahmu. Apakah kamu pikir kamu akan membencimu jika kamu mendengar hal yang sama? Mun Yun meraung marah dan Bucuryong menjawab, aku mengerti bagaimana perasaanmu, tetua ke-8. Tapi bagaimana jika ancaman yang dibuat Pangeran Chun hanya ketika dia hanya seorang kadet? Dan bermaksud apakah ada klan yang bisa melawan klan naga iblis dengan begitu mudah? Bab 216, tingkatkan kekuatanmu, 6. Bucuryong memuji klan naga iblis dengan sengaja dan Mun Yun menjadi tidak terlalu marah. Chun Mukem mungkin menjadi marah mendengar komentar itu, tapi berbicara rendah tentang dia adalah satu-satunya cara untuk membuat Mun Yun merasa lebih baik. Hamif, aku ingin menyimpan ini untuk nanti tapi. Bucuryong lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah tag oranye tua yang memiliki simbol tertentu di atasnya. Saya mendengar bahwa Penatua ke-8 telah mencari dokter yang baik selama beberapa tahun terakhir. Dia berusaha keras untuk membuat semua yang terjadi di klannya sebagai rahasia, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mencari dokter. Saudara kembar Munku, Mun Yu, lahir sebagai anak yang sakit jiwa. Mun Yun mencari setiap dokter yang memungkinkan untuk merawat Mun Yu dan bahkan bertanya ke sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan tabib dewa yang dirumorkan. Tag ini akan membuatmu bertemu dengan dokter yang saleh itu sendiri. Apa? Mata Mun Yun bergetar. Tag yang akan membawanya ke tabib suci yang sudah lama dia cari menggodanya. Untungnya, saya menemukan ini dari rumah klan Wise. Tag ini sebenarnya milik Lady Mu. Tetapi ketika dia dan Mu Jinwon meninggal, Tuhan mengizinkan klan pedang dan pedang untuk mengambil apa yang tersisa di dalam klan bijaksana dan saat itulah Bucuryong menemukan ini. Anda akan tergoda oleh ini, Tetua Mun. Tag ini pasti harta karun, tapi jika ini bisa membawa tetua ke-8 dan klan naga iblis ke dalam kelompok mereka, itu akan memenuhi tujuannya. Jika Pangeran Chun Mukem menikahi cucumu, aku akan memberikan ini padamu sebagai hadiah. Tanda itu sebagai hadiah. Saya tidak pernah berbohong. Dan mengapa Penatua ketiga memberikan hadiah yang begitu berharga? Mun Yun bingung. Dia tahu bahwa keempat klan ingin klan naga iblis bergabung dengan mereka, tetapi Chun Mukem berasal dari klan loyal.
Aneh bahwa klan Blade bersedia memberikan harta yang begitu berharga untuk itu. Ada sesuatu yang lebih penting. Bu Curyong lalu menunjuk Chun Mukem dan tersenyum. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi Pangeran Chun Mukem ditunjuk sebagai penerus resmi dari tetua keempat kita. Formal, penerusnya. Chun Youn mengangkat alisnya. Dia tahu apa yang Bu Curyong bicarakan. Jadi, keempat klan membentuk aliansi. Tebakan Chun Youn akurat. Keempat klan tidak berpikir untuk saling memihak sampai sekarang. Namun setelah Youn menjadi putra mahkota dan membunuh Mu Jinwon serta para pejuang kuat dari klan bela diri 6 Dewa Pedang, mereka merasa tidak mudah melawan Chun Youn. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Saat itulah Tuhan memberi mereka harapan. Berharap ada peluang bagi putra mahkota untuk digantikan. Jika mereka mengatakan Chun Mukem adalah penerus resmi mereka, itu berarti mereka berusaha menjadikannya putra mahkota. Jadi mereka tidak akan mudah jatuh. Youn memandang mereka dengan dingin. Dia tahu itu tidak akan mudah, tetapi jika keempat klan ini membentuk aliansi, itu berarti pertarungannya akan jauh lebih sulit. Elder Moon mungkin memilih mereka. Youn memandang Moon Yun dengan cemas. Kekhawatiran Youn memang benar. Kalau begitu, keempat klan memihak Pangeran Chun Mukem. Moon Yun menjadi bingung. Mereka baru saja menunjukkan kepadanya rencana mereka. Mereka meminta saya untuk memilih salah satu pihak. Moon Yun frustrasi. Satu sisi adalah putra mahkota yang telah dilantik oleh cucunya, dan sisi lainnya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cucunya Moon Yu, dan mungkin memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengubah putra mahkota. Arus pasang surut mulai berubah. Maafkan aku. Moon Yun lalu memandang Moon Ku dengan tatapan menyesal. Dia tidak bisa menghilangkan godaan bahwa mungkin dia punya kesempatan untuk menyembuhkan Moon Yu. Dan di telinga Bu Curyong, Jakin Kang mengirimkan pesan telepati. Penatua ketiga, rencana bagus. Hahaha, ini yang kamu sebut politik. Jika Anda tahu apa yang diinginkan target, berikan apa yang diinginkannya untuk mendapatkan imbalan yang Anda inginkan. Jadi itu dia. Saya belajar sesuatu yang baru dari Anda, Nyonya Tua. Chun Youn menginginkan kesetiaan tanpa bayaran apapun sekarang, tetapi mereka telah memberikan apa yang paling diinginkan Moon Yun. Pertarungan ini sudah berakhir ketika Anda mulai mempertimbangkannya. Putra mahkota, kita punya satu putaran ini. Hahaha. Dan kepada Moon Yun yang ragu, Bu Curyong berbicara untuk menyelesaikan ikatannya. Tetua Moon, maukah Anda menerima lamaran kami agar Pangeran Chun Mukem menikahi cucu Anda? Moon Yun terdiam beberapa saat dan mencoba berbicara. Saat itulah Moon Ku yang selama ini memperhatikan mereka berbicara tanpa suara, berlari ke arah Chun Youn dan meraih lengan Youn dan berteriak dengan wajah memerah. Aku telah menjadi istri putra mahkota. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang di halaman mengerutkan kening. Chun Youn juga kaget. Dia tidak berbohong karena dia adalah pelayan Chun Youn, tapi cara dia berbicara seperti itu sudah cukup menimbulkan kebingungan. Dan Moon Yun yang hampir memutuskan untuk mengizinkan Chun Mukem menikah dengan Moon Ku, menjadi tertegun dan menatap cucunya dan Chun Youn. Putra Mahkota. Bab 217, tingkatkan kekuatanmu, 7. Klaim mengejutkan membungkam Gazeba dan sekitar waktu yang lama. Hubong dan Bakgi juga menjadi sangat terkejut dan menatap Youn. Mereka tidak mengatakan apa-apa tetapi ekspresi mereka menjelaskan semuanya. Tuan, sejak kapan kamu cepat? Chun Youn juga sangat terkejut. Cara berbicara seperti ini pasti akan membuat semua orang bingung. Aku minta maaf. Saya tidak bisa memikirkan cara lain. Youn lalu menatap Moon Ku. Dia menatap Youn dengan mata berkaca-kaca. Dia tampak seperti anak rusa ketakutan, gemetar, jadi Youn tersipu dan berjanjin muka. Dia melakukannya dengan sengaja. Moon Ku melakukan ini agar kakeknya tidak menerima lamaran itu. Dia tidak punya pilihan karena dia tidak bisa membiarkan kakeknya menikah dengan Chun Mukem. Tapi ini juga membawa efek lain yang tidak diharapkan siapapun. Wajah Chun Mukem memerah saat dia menggigit giginya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia telah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Moon Ku.
Dia sebenarnya berharap untuk menikahi wanita cantik seperti Munku, dan menjadi marah dengan tindakan tersebut. Chun Youn menemukan Mukem dalam keadaan seperti itu dan menjadi terkejut. Dia kemudian menamparkan kepala Munku. Ah! Munku khawatir Youn mungkin marah atas tindakannya, tetapi menjadi lega dan semakin tersipu saat Youn menamparnya. Bajingan itu mengambil milikku lagi. Dengan itu, Mukem menjadi marah karena cemburu. Dia mengira kematian ibunya Lady Ja adalah karena Chun Youn, jadi kebenciannya terhadap Chun Youn sudah besar. Tetapi para tetua telah memperingatkannya dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chun Youn, jadi dia tidak berpikir untuk melawan Youn. Tapi pemandangan itu membuatnya membayangkan bahwa Youn mungkin tidur dengan Munku sudah membuatnya kehilangan kendali atas amarahnya. Saat itulah Youn tersenyum. Anda berani tertawa. Itu dulu. Pedang tajam melintas ke leher Mukem dan mengancamnya. Aduh! Chun Mukem menjadi kaget dan melihat orang yang mengarahkan pedang ke sekelilingnya. Itu adalah penatua ke-10, Yin Moha. Dia telah berdiri di belakang Youn seperti seorang penjaga, tapi dia dengan cepat menarik pedangnya dan menyerang Chun Mukem ketika dia merasakan niat Mukem untuk menyerang. Beraninya seorang penjaga mengarahkan pedang ke pangeran. Ja Qin Keng meraung pada Yin Moha. Tak satu pun dari mereka mengenalinya menjadi lebih muda dengan menjalani rekonstruksi tubuh. Hanya menjaga, Yin Moha hanya bertindak sebagai penjaga, jadi dia berbicara dengan santai. Dia memiliki niat untuk menyerang putra mahkota. Semua orang menyadari niat Chun Mukem dan energi permusuhannya meningkat. Tindakan seperti itu merupakan tindakan pengecualian karena Chun Youn adalah penerus resmi tahta. Tidak, aku menyuruhnya untuk menahan. Ja Qin Keng mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa Chun Mukem membenci Chun Youn atas kematian saudara perempuannya Ja Qin Keng, Lady Ja. Itu sebabnya ketika mereka mendengar Chun Youn berada di rumah klan naga iblis, dia menyuruh Mukem untuk menahan amarahnya dan tetap tenang. Chun Youn adalah putra mahkota, jadi dua tetua berusaha keras untuk tidak memberikan alasan untuk dikalahkan dan Mukem membuat kesalahan. Kita harus menghentikannya. Satu-satunya kandidat yang mungkin normal adalah Chun Mukem. Itu sebabnya dia ditunjuk sebagai penerus resmi 4 klan. Dari apa yang telah dilakukan Youn kepada pangeran lain, tidak mungkin Youn membiarkannya begitu saja. Mahkota, tapi tidak semua hal berjalan seperti yang mereka rencanakan. Letakkan pedangmu sekarang. Diam, Anda telah mengancam putra mahkota. Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Chun Mukem yang sudah gila mencoba menjatuhkan pedang Yin Moha. Chun Mukem, yang berada di level Master Super, tahu dia tidak bisa melawan tetua atau Chun Youn, tapi dia tidak takut pada yang lain. Mukem kemudian mengerahkan 80% energinya untuk menyerang pedang. Hah! Tapi pedang itu bahkan tidak bergerak seolah-olah itu adalah batu seberat 1000 ton. Apa yang kamu? AAARGH. Kamu. Mukem kemudian berteriak dengan panik saat pedang menusuknya. Sepertinya dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Tidak, putra mahkota tidak akan melepaskan ini. Bu Churyong berpikir dia harus menghentikan pembunuhan Chun Mukem. Chun Youn membunuh Mu Jinwon hanya karena dia telah mengancamnya bahkan ketika Tuhan hadir. Bu Churyong tergeletak dan membungkuk. Putra mahkota, saya mengerti Anda marah, tetapi dia masih saudara laki-laki Anda dengan ibu yang berbeda. Mohon maafkan kesalahannya. Ja Qin Keng, yang juga berpikir cepat, berlutut dan berteriak. Maafkan dia, mereka harus membiarkan Chun Mukem tetap hidup. Dua orang tetua tinggi berlutut untuk meminta maaf. Mereka telah membuang semua harga diri mereka. Tapi Youn memerintahkan dengan dingin, bunuh dia. Ya, pangeranku. Yin Moha kemudian mencoba menggerakkan pedangnya. Tidak, Bu Churyong kemudian menyerang seperti kilat dan memukul pedang Yin Moha dengan pedangnya. Aduh, leherku. Itu membuat ujung pedang Yin Moha sedikit merobek leher Mukem dan Mukem dengan cepat melompat mundur. Yin Moha mencoba menyerang Mukem, tapi Bu Churyong menghalangi. Berhenti. Hah! Dua prajurit tingkat master yang unggul kemudian menyerang satu sama lain. Bu Churyong yang mengira Yin Moha bukan sekadar penjaga, menjadi terkejut. Bagaimana seorang penjaga biasa bisa bertanya-tanya ini? Tangannya yang memegang pedang bergetar setiap kali memanggil dengan pedang. Dia pikir dia akan menjadi lebih kuat, tetapi dia salah.
Setelah 3 formasi, 2 di antaranya mundur satu sama lain. Tidak, sebenarnya tetua ketiga yang kembali dengan keringat mengalir dari dahinya. Apa wanita ini? Bagaimana dia hanya seorang penjaga dengan kekuatan seperti itu? Setelah pertukaran 3 formasi, Bu Curyong yakin dia bukan hanya seorang penjaga. Wanita ini berada di tingkat master superior atau bahkan lebih tinggi. Saat itulah sesuatu terjadi. Putra Mahkota, berhenti, teriak Jakin Kang dan Bu Curyong berbalik. Apa? Chun Youn berada di sebelah Chun Mukem, dengan pedang naga putih mengarah ke leher Chun Mukem. Mukem pucat dalam keadaan beku karena ketakutan. Aduh, jika Chun Youn bergerak sedikit, dia akan membunuhnya. Apakah dia benar-benar akan membunuhku? Tidak seperti saat itu dari Akademi Iblis. Saya kira Anda tidak mematuhi perintah saya. Chun Youn berbicara dengan dingin. 2 tetua tidak bisa menolak putra mahkota karena mereka marah karena diancam. Apa yang harus kita lakukan? Para tetua kemudian menyesali pilihan mereka. Mereka sekarang berpikir bahwa mungkin mereka seharusnya menyerah pada klan naga iblis ketika mereka mendengar Youn sudah ada di sini. Chun Youn mengangkat pedangnya untuk menutup leher Mukem dan Bu Curyong berteriak, Putra Mahkota. Tolong hentikan. Bila Youn berhenti di udara, wajah Mukem menjadi pucat karena ketakutan dan gemetar tak berdaya. Bu Curyong berbicara. Petik 2 titik titik titik. Kami menyerah pada pernikahan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, kami akan memberikannya kepada Anda. Dia sekarang hanya bermaksud menyelamatkan Mukem. Jika Mukem, satu-satunya yang tidak terluka akan mati, maka tidak ada lagi kandidat untuk menjadi putra mahkota. Youn tersenyum dan berkata, beri aku tanda yang memungkinkanku bertemu dengan dokter yang saleh. Sialan, aku tahu itu. Bu Curyong mengerutkan kening. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus membiarkan Chun Mukem tetap hidup dengan segala cara. Ini dia. Tolong, kasihanilah kami. Bu Curyong membungkuk sambil menyerahkan tanda itu kepada Youn. Youn mengambil tag itu dan berbicara. Yah, apakah itu? Politik perlu mencari tahu apa yang diinginkan targetnya, dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda memberikannya kepada target. Petik 1 tanda tanya tanda seru petik 1. Mata Bu Curyong bergetar seolah matanya mengalami gempa bumi. Itu adalah kata-kata yang dia ucapkan kepada tetua keempat melalui pesan telepati. Dan saat dia mendongak dan melihat Chun Youn, Youn berkemah. Tapi tag ini tidak cukup. Apa? Dan tidak ada waktu untuk berhenti. Pedang naga putih Youn melesat dan melesat melewati bahu kanan Chun Mukem. Lengan kanan Chun Mukem jatuh ke tanah. Ark. Bab 218, tingkatkan kekuatanmu, 8. Ark. Lenganku. Lengan saya. Chun Mukem, yang merasa lega bahwa dia mungkin selamat, berteriak kesakitan dari area di lengan mana kematiannya dipecahkan. Petik 1 titik titik titik. Tidak, Bu Curyong meringis kaget. Dia pikir Youn akan melepaskan Mukem karena Youn mendapatkan semua yang dia inginkan, tapi itu adalah harapan palsu. Chun Youn tidak sebodoh itu. Dia melakukannya dengan sengaja, karena dia tahu bahwa kita mencoba menjadikan Chun Mukem putra mahkota yang baru. Dia tidak percaya bahwa Chun Youn telah membuat keputusan seperti itu dalam waktu singkat. Dengan ini, Chun Mukem sekarang telah kehilangan semua nilai untuk tujuan mereka. Bu Curyong benar-benar takut pada Chun Youn. Kami tidak punya pilihan. Mereka tidak punya cara untuk mengajukan permohonan. Youn bisa saja langsung membunuh Chun Mukem, jadi membiarkan Mukem hidup, bahkan setelah memotong lengannya, masih merupakan tindakan belas kasihan. Youn berbicara kepada mereka dengan dingin. Apakah kamu punya masalah? Mereka tahu apa arti pertanyaan Youn. Jakin Kang dengan cepat menekan titik darah Chun Mukem untuk menghentikan pendarahan dan menahan amarahnya. Petik 2 titik titik titik. Tidak, pangeranku. Terima kasih atas belas kasihanmu. Tidak seperti Bu Curyong, Jakin Kang hanya melihat keponakannya dipotong lengannya. Tapi dia menahan amarahnya. Tentu saja, jika dia tidak menahannya, maka mereka harus melawan Chun Youn untuk hidup mereka. Para tetua tidak bodoh. Kita harus merawat Pangeran Chun, jadi kita akan berangkat sekarang. Tentu saja, mereka memiliki pemikiran yang berbeda di benak mereka.
Petik 1. Kita belum selesai, putra mahkota. Dua tetua membungkuk kepada Chun Youn dan Moon Yun dan membawa Chun Mukem keluar dari rumah besar. Setelah mereka pergi, Youn meminta maaf kepada Moon Yun karena menumpahkan darah di rumah klan naga iblis dan memberikan label oranye sebagai hadiah. Saya harap ini melayani Anda untuk tujuan Anda. Oh, Moon Yun menjadi sangat berterima kasih atas tanda itu. Dia sangat ingin menyembuhkan cucunya. Moon Yun berbaring dan membungkuk. Terima kasih putra mahkota atas hadiah yang sangat berharga. Tidak, tolong. Kami bahkan belum pernah bertemu dengan dokter yang saleh. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu seperti penyelamat bagi klan naga iblis kami. Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih? Tolong, berdiri. Youn tersenyum dan menawarkan Moon Yun untuk bangun. Youn menjadi lembut dan ramah, sangat berbeda dari sikap berhati dingin yang dia tunjukkan saat tertutup lengan Mukem. Dia pria yang luar biasa. Moon Yun terkejut dengan tindakan Youn. Moon Yun sudah tahu mengapa Youn mengunjungi klan naga iblis. Kamu lebih baik dalam memilih seseorang daripada aku. Moon Yun lalu menatap Moonku dengan mata hangat. Dia malu karena dia pernah mengumpulkannya untuk kesempatan menyembuhkan cucunya. Dia ingin memuji Moonku yang telah menemukan suami yang hebat. Dan dengan satu-satunya kekhawatirannya yang terpecahkan, Moon Yun merasa benar untuk mengembalikan nilai yang sama sebagai pembayaran. Moon Yun kemudian membungkuk lagi dan berteriak, "Aku, tetua ke-8 Moon Yun bersumpah bahwa aku dan klan naga iblis akan mengabdi pada putra mahkota sampai akhir." Kakek, Moonku menjadi cerah. Dia senang kakeknya memutuskan untuk berpihak pada Chun Youn. Youn juga membungkuk. Saya ingin menanyakan hal yang sama dengan Anda. Terima kasih. Youn menerima tawaran Moon Yun dengan sepenuh hati. Dan dengan ini, Chun Youn telah memperoleh 4 tetua total untuk kesetiaannya. Setelah semuanya beres, semua orang duduk di gazebo untuk menikmati makanan ringan dan teh. Tehnya sudah suam-suam kuku tapi rasanya masih enak. Moon Yun lalu bertanya pada Chun Youn, jadi, kapan kamu akan menikah dengan cucuku? Puff. Chun Youn menyemprotkan teh yang telah diminumnya. Hubong yang basah kuyup dalam teh kali ini. Kakek. Moonku tersipu dan menjadi panik. Mereka lupa apa yang mereka katakan, tapi Moon Yun tidak melupakan apa yang dikatakan cucunya. Moon Yun mengira keduanya hanya merasa malu dan berbicara dengan puas. Hahaha, baiklah. Ini cepat. Tapi karena kalian berdua sudah menghabiskan malam bersama, bukankah lebih baik memilih kencan? Oh, apakah Anda akan menikah, Guru? Selamat. Hubong memberi selamat kepada Youn saat dia menyekat teh dari wajahnya. Bakgi juga dengan canggung memberi selamat kepada Youn. Chun Youn dan Moonku saling memandang dan menghela nafas. Bagaimana kita harus menjelaskan ini? Butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk menjelaskan bahwa semuanya hanyalah fasad. Moon Yun tampak kecewa setelah mengetahui kebenarannya, tapi dia tidak terlalu kecewa. Melihat reaksi putra mahkota atau Ku, mereka tertarik satu sama lain. Haha. Usia orang tuanya membuktikan bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Moon Yun kemudian memutuskan untuk mengubah topik dan membiarkan para pelayannya meminta Moon Yu untuk datang. Bagaimana dengan mentimun? Yah, aku sudah dibantu, jadi aku tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Moon Yun kemudian menjelaskan alasan diperlukannya tabib dewa. Itu adalah kisah saudara kembar Moonku yang menderita sesak napas sejak lahir dan sakit jiwa. Chun Youn mengetahui hal ini seperti yang diberitahukan oleh Moonku sejak lama, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan mendengarkan. Saya mencoba segala cara untuk menyembuhkan cucu saya, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, kita sekarang memiliki harapan. Saya berterima kasih sekali lagi untuk ini, putra mahkota. Dan ketika Moon Yun selesai, Moon Yu datang bersama para pelayan lainnya. Hubong dan Bakgi menjadi terkejut. Moon Yu tampak seperti Moonku dengan topeng kulit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Moon Yu lebih dewasa dan mulutnya setengah terbuka sementara kedua matanya melihat ke tempat yang berbeda. Nenek Pa, Moon Yu meneteskan air liur dengan mulut setengah terbuka. Tapi dia sepertinya mengerti siapa Moon Yu.
Apakah kamu baik-baik saja? Bab 219, tingkatkan kekuatanmu, 9. Kakak. Munyu berjalan ke Munku dan membawa kepalanya ke arah Munku. Ku dengan lembut menyentuh kepala kakaknya. Yu, sapa putra mahkota. Dia sangat membantu kami. Munyu kemudian menatap kata-kata Mun Yun dan melihat ke arah Youn. Matanya tidak fokus, tapi salah satu matanya menatap Chun Youn. Halo. Dia menyapa Youn dengan polos. Setelah melihat ini, Youn mengerti mengapa Mun Yun memilih untuk memihak Bu Curyong. Aku mengerti mengapa menurutnya dokter yang saleh adalah satu-satunya harapan. Youn memandang Mun Yu dengan sedih beberapa saat dan bertanya pada Nano, apakah ada cara untuk menyembuhkan Mun Yu? Ini membutuhkan analisis gejala untuk memeriksa kemungkinannya. Saya mendengar dia sakit karena mati lemas saat lahir. Bisakah Anda memeriksanya? Memeriksa melalui data. Data Nano berisi sejumlah besar informasi medis. Nano dengan cepat menjelajahi beberapa kumpulan data dan berbicara. Menemukan total 24.201.023 kasus serupa dan studi yang mirip dengan gejala pasien. Yang banyak. Jelas karena data Nano berisi informasi bernilai ratusan tahun yang tersimpan di dalamnya. Untuk analisis yang lebih baik, harap letakkan tangan Anda di atas kepala pasien. Youn kemudian melihat augmented reality terlibat di atas penglihatannya. Lampu putih membuat garis di atas kepala Mun Yu, meminta untuk meletakkan tangannya di atas kepala. Youn kemudian menatap Mun Yun dan bertanya, Elder Mun, bolehkah saya melihat cucu Anda sebentar? Mun Yun menjadi bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu tetapi mengangguk. Dia hanya mengira Youn ingin melihat lebih dekat keadaan Mun Yu. Tentu saja, terima kasih. Youn kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kepala Mun Yu, seperti yang diarahkan oleh augmented reality. Apa? Itu. Mun Yu menatap Youn dengan ekspresi ingin tahu saat Youn memegangi kepalanya. Memindai dengan teknik pencitraan resonansi magnetik pada entitas target. Cahaya merah redup kemudian mulai dari ujung-ujung jari hingga ke telapak tangan. Ada apa dengan cahaya itu? Semua orang menjadi kaget dengan fenomena aneh itu. Itu bukan hanya pemindaian normal, tetapi mesin nano menciptakan medan magnet di atas telapak tangan untuk menerima kembali sinyal sel dari kulit dan menganalisisnya. Youn kemudian memperlihatkan gambar MRI dari apa yang baru saja dia pindai. Itu menunjukkan otak dan pembuluh darah mengalir di kepala Mun Yu. Youn terkejut dengan kemampuan tak terbatas yang dimiliki Nano. Saat gambar mulai diputar, cahaya putih dan garis merah mulai terbentuk. Area bertitik merah menunjukkan penyumbatan dalam sirkulasi darah. Berdasarkan penelitian, mati lemas saat lahir menyebabkan otak berhenti berfungsi, dan menghancurkan sel-sel otak yang mengakibatkan kesehatan mental kurang berkembang. Bisakah Anda memperbaikinya? Ini membutuhkan pengaktifan sel-sel mati pada titik-titik di mana darah tidak dapat bersirkulasi, dan setelah sirkulasi ulang darah, diperlukan kejutan energi listrik untuk membentuk sel-sel otak baru yang akan menggantikan yang lama. Ini akan memerlukan sedikit waktu, tetapi itu mungkin. Artinya Nano bisa menyembuhkannya. Apakah Anda akan melanjutkan terapi kejut listrik? Ya, silakan letakkan tangan Anda di area bertitik merah. Dengan suara Nano, Youn melihat titik merah melintas di atas kepala Mun Yu. Youn kemudian meletakkannya di titik itu. Putra mahkota, Mun Yun menjadi khawatir dengan tindakan aneh Youn. Banyak dokter datang mengunjungi Mun Yu, tapi Mun Yun tidak pernah melihat siapapun menyentuh kepala Mun Yu. Youn kemudian memperingatkan Mun Yu, ini mungkin sedikit menyakitkan. Mun Yu tidak mengerti. Saat itulah cahaya melintas dari jari Youn dan energi listrik menembus kepala Mun Yu. Mun Yu berteriak aneh dan mulai gemetar. Segera, mata, hidung dan mulut berdarah, mengalir dengan darah hitam. Semua orang menjadi terkejut. Putra mahkota, apa artinya ini? Mun Yun segera bangkit dan berteriak, sepertinya cucunya akan mati bahkan sebelum bertemu dengan dokter yang saleh. Putra mahkota, Youn tidak berhenti bahkan ketika Mun Yun berteriak sehingga Mun Yun berlari dan mencoba menarik Youn pergi. Tapi Yin Moha berhenti. Minggir,
Kamu harus percaya pada putra mahkota. Dia akan mati. Aku tidak bisa begitu saja, Yu. Saat itulah Youn melepas obeng dan Mun Yu jatuh ke tanah. Hidung dan mulut yang mengeluarkan darah hitam sekarang mengeluarkan uap. Bergerak, Mun Yun mendorong Yin Moha keluar dan membawa Mun Yu. Dia tidak dalam kondisi yang baik untuk memulai, tetapi sekarang dia tampak mati rasa dan tanpa energi. Ya, Mun Yun meraih lengan Mun Yu dan menggoncangnya dengan pembohong. Tapi Mun Yu tidak bereaksi atau bereaksi. Mun Yun menjadi sangat marah karena Youn baru saja menjangkau Mun Yu ke titik di mana dia tidak dapat disembuhkan dan bangkit dan melotot. Putra mahkota, apa yang baru saja kamu? Hah? Saat itulah Mun Yu meraih tangan Mun Yun. Sakit, kepalaku, sakit. Yeyu, apakah kamu baik-baik saja? Mun Yun kemudian melihat kembali ke arah Mun Yu. Tapi Mun Yun menjadi kaget dan tidak bisa menutup mulut. Apa di dunia? Tidak ada perubahan besar. Namun kedua mata Mun Yu yang selalu terfokus pada dua hal berbeda kini menatap Mun Yun seperti orang normal. Ya Tuhan, Munku juga sangat terkejut hingga dia menutup mulutnya dengan tangan dan berlinang air mata. Ini pertanda bahwa Mun Yu sedang dalam keadaan sehat. Bab 220, Anonim, 1. Mulut Mun Yu masih setengah terbuka dan meneteskan air liur dengan senyum aneh di wajahnya. Hubong dan Bakgi tidak dapat menemukan banyak perbedaan, tetapi keluarga yang telah menghabiskan waktu lama dengan mudah menemukan perbedaannya. Perbedaan kecil ini sudah cukup untuk membuat tetua ke-8 Mun Yun menangis. Kepalaku, sakit. Yu, Mun Yun memeluk Mun Yu dengan keras dan menangis. Mun Yun, setelah kehilangan anaknya dalam sebuah insiden, sangat menyayangi cucunya, yang merupakan anggota keluarganya yang terakhir. Munku juga meneteskan air mata kegirangan dengan matanya yang memerah. Kekuatan Tuan tidak terbatas. Hubong lalu menoleh ke Youn dengan tatapan heran. Bakgi berbagi perasaan yang sama. Dia tahu bahwa Youn memiliki pengetahuan tentang racun dan obat-obatan karena dia pernah tahu bahwa Bakgi diracuni, tetapi menurut Bakgi tidak sebanyak itu. Dia sendiri seperti dewa. Bakgi sangat terkejut hingga dia berpikir mungkin Chun Youn adalah orang sungguhan yang bisa berkomunikasi dengan dewa. Dan keterkejutan serta kegembiraan dari keajaiban Youn berlangsung cukup lama. Itu setelah 2 jam ketika Youn dan kelompoknya meninggalkan rumah klan naga iblis. Jumlah mereka 4 saat mereka masuk, tapi sekarang mereka berlima, dengan saudara kembar Munku, Mun Yu, ditambahkan ke grup. Di tangan Youn, dia memegang tanda oranye agar mereka bertemu dengan dokter yang saleh. Jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, maka aku tidak membutuhkan tanda ini. Anda dapat menyimpannya untuk diri Anda sendiri dan menggunakannya untuk keuntungan Anda sendiri. Mun Yun memutuskan agar Mun Yu tinggal di mansion klan Ghost Illusion untuk sementara waktu. Mun Yun dan Huan Yi adalah teman dekat dan Mun Yu membutuhkan perawatan rutin dari Youn, jadi sudah diputuskan. Tolong jaga cucu-cucu saya. Youn dan anggotanya kemudian membawa Mun Yu kembali ke mansion klan Ghost Illusion. Itu sudah dekat waktu makan malam. Matahari sudah terbenam seperti akhir musim dingin. Saat mereka kembali, seseorang sedang menunggu bersama Huan Yi. Hah, itu adalah wanita parubaya yang tampak keras kepala. Seorang wanita dengan wajah Yin Moha sebelum dia menjalani rekonstruksi tubuh. Dia adalah agen dari klan Ghost Illusion yang berpura-pura menjadi Yin Moha saat dia pergi. Huan Yi menemukan Youn dan anggotanya dan turun, dan tersenyum saat menemukan Munku tanpa topengnya. Keponakan saya akhirnya keluar dari topeng. Kamu terlalu cantik untuk menyembunyikan wajahmu. Lihat saja dirimu, huhu. Paman Huan. Munku tersipu mendengar pesan telepati Huan Yi yang menggoda. Dia telah menghabiskan 4 tahun sebagai laki-laki, jadi dia malu ketika orang lain menyebut dia sebagai perempuan. Huan Yi menyeringai dari reaksinya dan berjalan ke arah Youn. Selamat datang, putra mahkota. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Huan Yi bertanya dan Youn mengangguk. Huan Yi memperkirakan keadaan tidak akan menjadi buruk karena Munku bersama mereka, jadi dia tidak terkejut. Selamat, klan naga iblis akan sangat membantumu. Saya hanya beruntung dengan Munku bersama kami. Bagaimana keadaanmu?
Youn kemudian bertanya kepada Huan Yi tentang misinya. Huan Yi kemudian berlutut dan meminta maaf. Aku minta maaf, pangeranku. Penatua Sama dan saya pergi ke klan mimpi ilusi, tetapi kami tidak dapat melihat Penatua Mong. Apa, sudah ada tamu di sana? Youn mengerutkan kening dan bertanya untuk berjaga-jaga. Apakah itu, klan pedang atau nafsu? Oh, bagaimana kamu tahu? Huan Yi bertanya balik dengan tatapan terkejut. Seperti yang diharapkan, para pemimpin klan pedang dan nafsu telah mengunjungi rumah besar klan hantu ilusi. Huan Yi dan Sama Yi menawarkan untuk menunggu untuk bertemu Mong Oh, tapi mereka segera diminta untuk pergi tanpa sempat bertemu dengannya. Jadi begitu, sama seperti Youn bertindak untuk mengambil tetua netral di sisinya, 4 klan lainnya melakukan hal yang sama. Ini jelas. Jika Tetua Mong menolak untuk bertemu dengan Sama Yi dan Huan Yi, maka itu berarti dia sudah memutuskan untuk berpihak pada 4 klan. Itu bukan kabar baik. Aku minta maaf, pangeranku. Tidak, mereka hanya lebih cepat. Dan mengapa dia ada di sini? Oh, Youn lalu bertanya tentang agen bertopeng Yin Moha. Huan Yi menjawab, aku akan memberitahumu tentang itu sekarang. Belum lama sejak dia datang. Penatua Yin. Hah, Yin Moha menjadi penasaran saat Huan Yi memanggilnya. Dia juga ingin tahu mengapa tiruannya yang seharusnya bertindak sebagai Yin Moha ada di rumah klan Ghost Illusion. Salam, Putra Mahkota dan Penatua Yin. Saya nomor 24. Agen yang menyebut dirinya sebagai nomor 24 itu membungkuk. Youn mengangguk dan agen menjelaskan mengapa dia datang ke sini. Penatua Yin, ada penyusup di rumahmu. Pengacau. Apakah itu dari klan pedang lagi? Tidak, tidak seperti harapan Yin Moha, penyusup itu bukan dari klan pedang. Nomor 24 kemudian menjelaskan apa yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Sebagai agen terlatih, nomor 24 mengetahui semua perilaku Yin Moha, jadi dia berpura-pura sedang membaca buku di kantor mansion. Saya sedang membaca buku di kantor ketika saya mendengar pesan telepati. Yin Moha, nomor 24 terkejut dan keluar dari kantor, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Nomor 24 mencoba melihat sekeliling ketika dia mendengar pesan lain. Bertindak normal, jangan mencoba untuk menemukan saya. Ah, nomor 24 kemudian menyadari pria misterius ini sangat kuat. Nomor 24 kemudian kembali ke tempat duduknya dan berpura-pura melanjutkan membaca buku dan dia mendengar pesan lain. Situasi berubah. Kami akan mempersingkat tanggal menjadi 10 hari sebelumnya. Itu dia. Tidak ada lagi pesan yang datang setelah pemberitahuan mendadak itu. Nomor 24 kemudian keluar setelah menunggu selama 10 menit dan mencari jejak laki-laki tersebut, namun tidak ada yang ditemukan. Itu bukan sesuatu yang bisa aku tangani sendirian, jadi aku datang ke sini untuk memberitahumu. Dan ketika dia selesai, Youn menatap Yin Moha dengan tatapan serius. Yin Moha juga mengangguk pelan pada Youn. Keduanya menyadari siapa pria yang mengirim pesan itu. Anonim. Dia yakin bahwa pria itu adalah anonim. Itu adalah prajurit misterius yang mengajari Yin Moha dan 2 tetua lainnya dari formasi pertama 24 pedang iblis. Ah, Yin Moha kemudian mengerutkan kening pada apa yang dia dengar. Baru 5 hari yang lalu dia menjelaskan anonim kepada Youn. Dia bilang dia punya waktu 2 minggu untuk bertemu Anonymous. Petik 2 titik titik titik. Hari ini, berbicara tentang 10 hari, maka harinya adalah hari ini. Yin Moha menjadi bingung karena Anonymous tidak pernah mengubah tanggal sebelumnya. Saya tidak yakin mengapa dia mengubah tanggal. Dia berbicara dan Youn tersenyum. Mungkin sesuatu terjadi padanya. Bagus. Youn sangat ingin bertemu dengan anonim yang mengetahui 24 pedang iblis dan kekuatan pedang iblis langit. Meski tidak disangka hari itu akan datang secepat ini.